semua, sekarang aku lagi ada di Breezy Cafe nih teman-teman. Ini recommended di Jakarta Escape dan aku bersama temanku nih, si penghobi kumbang nomor 1 Indonesia nih teman-teman. Amin. Oke, coba perkenalan diri dulu dong. Hai teman-teman, aku Nizam dari Tangerang. Di sini aku bawa beberapa jenis koleksi nih. Apa aja koleksi kumbang. Di sini aku bawa beberapa jenis kumbang. Ada kumbang capit, Prosopochyllus giraffa. Oke. Ada juga di sini Dorcus bucephalus. Sorry dia lagi. Ini yang paling jinak ya ini ya. galak sih sebenarnya, Oh. galak tuh. Ya, ini kayak jinak sih teman-teman. Dan di sini juga ada kumbang capit yang cukup langka dan jarang, yaitu Lamprima dolphinae. Oh, ini nih. Tuh warnanya emas. Ini dari mana nih? Ini dari Papua. Papua. Tuh. Ketika dia disinarin pakai cahaya, dia mengkilat seperti ini. Ini jauh-jauh dari Papua datang ke Pulau Jawa nih. Iya, Berarti dia apa nih, migrasi terbang gitu? Oh enggak ya? dikirim. Oh dikirim, naik pesawat dia berarti ya? Iya. Oke, ini berarti dari Papua nih jauh-jauh nih teman-teman nih kita bisa lihat dia. Oke, sini. Ini apa nih? Ninja punya kamu kan ya? Ini punya kamu dong. Oh punya aku ya. Oke, ini namanya Dorcus apa nih? Dorcus taurus. Tuh. Ini aku waktu itu dapat dari Gunung Gede Pangrango dan Nizam nih yang bantu ID juga ya teman-teman, karena emang dia penghobi kumbang nomor 1 nih di Indonesia nih. Oke, sekarang mungkin aku sebenarnya udah sering sih bikin konten cara ngerawat kumbang, tapi kita lagi sama ahlinya dan biar teman-teman lebih paham lagi, langsung aja kali kita bahas ya Nizam ya. Boleh nggak tuh? Boleh tuh. Boleh. Oke, jadi dasarnya itu kan kita butuh siapin tempatnya dulu nih. Nah, tempatnya itu kita cukup pakai box kayak gini atau bisa pakai box tin wall. Box tin wall? Iya, yang biasa bekas makan itu loh. Oh, oke. Nah, setelah box tin wall, ada box tin wallnya harus dibuangin juga biar kumbangnya bisa bernafas. Bisa buangin di samping nih. Kenapa di samping tuh Nizam? Karena kalau di samping itu sirkulasi udara bakal lebih lancar dan lebih dingin buat kumbangnya. Karena kan kumbang memang suka di daerah yang dingin. Daerah dingin, oke. Dan juga itu membantu soilnya atau substratnya ini biar nggak cepat kering. Oh, jadi jadi tetap lembab. kalau di bagian atas tuh cepat kering dan Iya. sirkulasi udaranya Cepat kurang. menguap. Oke, itu teman-teman Lebih ya. panas. Tips pertama dari Nizam, sirkulasi di samping. Oke, lanjut. Habis sirkulasi apa lagi tuh Nizam? Kita butuh soil atau substrat. Jadi substrat ini yang penting itu dia tuh tingginya itu bisa 1 sampai 2 sampai 3 kali kumbangnya. Jadi fungsi substrat ini apa? Dia bisa menjaga kelembapan dan dia itu bisa membantu kumbangnya buat menggali, karena beberapa jenis kumbang, khususnya kumbang capit ini, mereka suka menggali di dalam tanah. Oke. Tuh, kalau substratnya jenisnya ada banyak. Kalau di sini aku pakai kokopit sama sphagnumos. Bisa juga pakai black soil, flax soil atau kokopit juga. Kayak Dorcus sinadif. Oke, bentar. Tadi kamu bilang black soil sama flax soil. Iya. Itu apa sebenarnya Nizam? Nah, kalau pengertian dasarnya, flax soil dan black soil itu mereka itu adalah bubuk kayu yang difermentasi. Perbedaannya adalah flax soil difermentasi lebih sebentar daripada black soil. Jadi black soil itu difermentasi lebih lama dibanding flax soil. Gitu. Oke, jadi itu berarti serbuk kayu fermentasi dan itu bisa jadi pakan larvanya juga ya? Bisa, karena memang di alamnya itu larva kumbang memakan kayu lapuk. Oh, berarti dia pengurai kayu ya? Iya. Oke, itu teman-teman. Dan bisa membuat tanah di bawah pohon itu jadi lebih bernutrisi. Tuh, peranan kumbang teman-teman. Memperkaya tanah juga karena dia mengurai kayu lapuk. Dan Juga oke, bakteri baik di dalamnya. bakteri baik gitu. Oke, lanjut tadi abis black soil kan berarti medianya nih. Iya. Apalagi tuh yang perlu di sini? Nah, kita juga butuh makanannya. Nah, makanannya apa tuh? Makanannya kita bisa pakai di alamnya, misal bisa mungkin tebu atau buah. Kalau buah kita pakai buah yang manis kayak misal pepaya, pisang, lainnya. Tapi karena kita pelihara di rumah, jadi kita punya makanan alternatif yaitu jelly. Nah, kenapa sih jelly? Karena jelly itu kan mereka rasanya sari buah gitu. Nah, jadi kumbang tertarik buat makan sari buah dan rasanya manis. Karena ya lanjut. karena umumnya kumbang menyukai sesuatu yang manis seperti getah pohon, getah tebu, dan juga buah gitu. Benar dia nggak diabetes nih makan manis mulu. Enggak, karena emang mereka butuh energi
buat beraktivitas. Jadi mereka makannya manis-manis. Oke, jadi gitu teman-teman ya. Jadi kumbang nggak bakal diabetes karena kan dia badannya juga kecil dan dia energinya tuh butuh banyak. Jadi aman ya teman-teman. Jadi jangan kira nggak boleh ngasih jelly karena sebenarnya lihat kita ngasih makanan juga pakai jelly ya, dan mudah ditemui ya Nizam ya. Iya, bisa dibeli di minimarket terdekat atau di warung. Betul, banyak sekali yang jual jelly-jelly seperti ini. Nah. Meskipun buat manusia nggak sehat, tapi buat mereka sehat. Oke, habis itu berarti itu udah semua nih? Apa masih ada lagi? Ada satu lagi, Apa yaitu tuh? aksesoris Aksesoris. dari kandangnya. Oke. Sebenarnya aksesoris ini bergunanya itu buat kumbangnya. Jadi beberapa jenis kumbang kalau mereka terbalik, mereka gak bisa ngebalikin diri mereka karena kumbang. Coba dong. Iya, dia 1 jam terbalik aja tuh udah bisa meninggal. Lah, Iya, berarti kayak gini meninggal di nih. iya. Kecuali kalau misal gak ada yang bisa dia cengkram. Jadi biasanya kita taruh batu atau kayu biar dia bisa menyengkram kalau terbalik. Jadi kumbangnya juga punya cengkraman di dalam kandangnya. Gitu. Jadi biar mereka nggak mati kebalik, butuh cengkraman. Nah, dari tadi kan kandangnya kita lihat pakai tanah semua nih. Iya. Pakai soil semua. Ini ada yang pakai sphagnum moss. Kalau aku cuma pakai kokobet karena sphagnum mossku habis buat nepentes ya teman-teman. Ini ada satu kok unik nih, nggak dikasih substrat. Ini nggak Nah. apa-apa nih. Ini karena aku lagi bawa aja nih, jadi sementara alasin tisu sama kayu, aku kasih kayu doang. Nah ini buat jenisnya ini adalah kumbang kumis. Berarti dia ngegali ke dalam tanah juga nggak nih? Enggak, kalau ini dia sifatnya itu dia habitatnya itu di dahan. Jadi dia suka di dahan dan juga di ranting pohon, Div. Berarti dia nih bukan tipe terestrial kayak teman-temannya lain yang Bukan. ngumpet di tanah, sedangkan yang ngumpetnya tuh di atas pohon. Iya, dia arboreal. Tapi makanannya sama nggak tuh? Makanannya sama, bisa buah, jelly juga bisa. Berarti awas terbang. Berarti kumbang tuh kan tadi udah kita jelasin ya teman-teman beberapa tipe-tipe yang bukan omnivora sih, herbivora semua karena mereka pemakan tumbuhan. Terus ada nggak sih Nizam kumbang predator? Ada, jenis itu kumbang macan. Kumbang macan? Iya, kumbang macan itu dia habitatnya di pinggir sungai dan karena kenapa di pinggir sungai? Karena tanah di sekitar sungai itu mereka sangat lembab dan disukai sama kumbang macan. Berarti kok kumbang macan tuh butuh kelembapan yang lebih tinggi lagi. Iya. Terus dia makanannya serangga lain. Iya, serangga lebih kecil dari dia atau siput juga bisa. Siput. Itu teman-teman. Jadi masih ada keluarga kumbang lain yang biasanya keluarga karabus ya. Genus Iya. karabus ya. Itu juga mereka karnivor juga karena makan serangga lain. Tapi di sini kita nggak ada ya kumbang Iya. macan contohnya. Oke, mungkin ada lagi yang mau kamu jelasin? Nah, satu lagi, kumbang macan itu punya fun fact yang unik. Fun fact-nya itu, kumbang macan tuh larinya cepet banget. Karena dia harus ngejar mangsa lebih kecil kan pasti cepet nih kalau lebih kecil. Oke, benar. Jadi dia lari harus cepet gitu. Berarti kayak citah gitu ya? Iya, kayak cita makanya namanya kumbang macan. Berarti kumbang macan tuh Usain Bolt ya? Iya. Oh, oke. Usain Bolt-nya serangga. Usain Boltnya serangga. Oke tuh teman-teman, kumbang macan ya itu kumbang, berarti bisa dibilang serangga tercepat di dunia ya? Bisa. Oke. Ya, terus setelah kita bahas-bahas itu pemeliharaan kumbang nih, kamu bawa apa lagi nih? Aku bawa taksidermi atau awetan kumbang-kumbangnya nih. Oh berarti ini udah mati gitu? Iya, udah diawetin. Oh jadi fungsi taksidermi ini juga buat biar kita bisa ngeliat atau identifikasi kumbang lagi ya? Iya, jadi setelah mati mereka nggak cuma dibuang, tapi mereka juga masih bisa dipelajari dan dikenang gitu. Menarik nih. Ini kamu bawa spesies apa aja nih taksidermi? Ini beberapa ada kumbang, ada selain kumbang ya. Di sini ada mantis, ada anggang-anggang juga di sini. Oh iya benar. Ini aku bawa kumbang kumis lagi, dia beda spesies, spesiesnya lebih gede. Dan ini beberapa kumbang capit. Ini Prosopagallus astacoides. Yang ini kumbang yang cukup langka sebenarnya. Kalau misal di habitatnya dia masih banyak, cuman lebih susah ditemuin. Jenisnya Neolucanus laticolis. Oh ini Neocanus yang jantan betina hampir sama itu? Nah iya, yang susah dibedain itu. Oh, oke, ini lanjut nih. Cakep banget nih, Nah, bagus ini nih. jenisnya Cyclomatus. Cyclomatus itu yang mahal banget itu ya? Iya, mahal. genus Cyclomatus itu rata-rata dari Sulawesi. Dari Sulawesi, oke. Ini jenisnya Cyclomatus canaliculatus. Canaliculatus. Iya, dan dia cenderung agak kecil emang ukurannya. Berarti ada Cyclomatus yang besar tuh apa tuh jenisnya? Itu biasa Cyclomatus mellifer atau Elaphus. Oke. Ini memang jago kumbang teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau belajar kumbang juga bisa sama Nizam. Ini bahkan mantis juga ada kayak punya aku nih Deroplatis lobata. Dan bahkan anggang-anggang pun spesimennya ada. Terus mungkin ada
pesan-pesan buat teman-teman yang memelihara atau breeding kumbang? Kalau kalian mau breeding itu usahain suhunya itu lebih dingin dari suhu ruangan. Kayak misal 28 derajat itu udah cukup banget buat mereka. Yang penting nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Oke. Itu aja sih. Ya mungkin di akhir konten kali ini coba kamu mau jelasin nggak sedikit tips and trick kalau breeding kumbang, tapi mungkin jangan jenis yang susah-susah dulu kali ya, mungkin kayak ciron, silotrupes gitu. Jadi kalau mau breeding kumbang itu paling gampang dia pakai kumbang tanduk. Kumbang tanduk. Kenapa tuh kumbang tanduk? Karena kumbang tanduk tuh emang paling kuat, paling tangguh dan paling tahan banting sih. Jadi cara breedingnya pun juga gampang mereka. Oke. Nah berarti mereka nggak perlu jamur-jamuran Nggak perlu kayu lapuk. Bisa kalian langsung pakai flex soil aja. Itu nanti flex soil atau black soil, tapi kalau biasanya lebih seringnya pakai black soil. Jadi black soil cukup kalian padetin aja di wadah yang cukup gede kayak 5-8 liter itu cukup. Nanti kalian padetin aja terus kalian kasih jelly di atasnya buat betinanya makan, itu udah cukup banget buat ternak kumbang tanduk. Itu tips dari kamu. Mungkin kayaknya ini udah kepanjangan juga ya durasinya. Mungkin nanti kita bahas lagi ya nih dalam cara breeding kumbang. Karena di sini juga kita nggak ada bawa contoh breedingnya ya, karena memang nggak boleh diganggu ya. Dan juga mungkin kayaknya udah cukup sekian ya aku sama kumbangnya Nizam. Tapi dia jinak sih beneran jinak. Mau coba. Ini mah yang punya udah biasa lah ya. Oke. Mungkin cukup sekian konten kali ini. Semoga bermanfaat. Gimana, ada pesan lagi? Apa udah cukup? Cukup. Oke, ya udah. Sampai jumpa di konten berikutnya. Semoga konten ini bermanfaat ya. Dadah.